Kemarin kita sudah bahas tentang satu ilmu yang akan membuat atau kita untuk menjadi manajemen. Nah, jadi untuk efek kelas hari ini mungkin tidak banyak yang saya sampaikan pada kelas hari ini. Ini contohnya aja. Ini saya ambil contoh ini di Pergo ya. Jadi kalau yang belum tahu platform apa yang saya pakai ini adalah platform yang dari view. Saya bisa menganalisa market melalui platform ini yang dari view. Lebih banyak toolsnya, lebih banyak fitur-fiturnya dibandingkan dengan eh, platform dari MetaTrader yang disiapkan. Nah, untuk hari ini efek kelasnya saya akan membahas sedikit indikator sendiri ya. Saya hapus dulu isinya, isi semuanya. Jadi ini layarnya bersih, ini cuma ada candlesticknya. Nah, jadi bagi yang baru bergabung yang tahu juga apa itu candlestick, ini yang warna merah dan putih ini namanya candlestick ya. Di advance kelas sebelumnya juga pernah saya kasih tahu sejarah tentang candlesticknya, kenapa bisa berwarna merah, kenapa bisa berwarna putih, itu ada juga di advance kelas yang di advance kelas ya. Oke, jadi untuk hal ini mungkin harusnya banyak kita akan membahas sedikit tentang indikator ya. Nah, apa itu indikator? Jadi indikator itu kalau saya khususnya di atas ini itu ada tulisan indikator manifest atau strategi ya. Jadi indikator ini sebagai kayak semacam alat bantu untuk, untuk menganalisa harga atau gerakan harga sehingga seseorang bisa mengambil keputusannya entah itu dia mau ambil buy atau posisi sell bisa dibantu dari indikator ini. Nah, kalau dari segi indikator itu ada ribuan ya. Kalau kalian bertemu dengan calon nasabah atau nasabah yang sudah ada di transaksi gold atau di forex yang memakai indikator, tentu kalian akan banyak mendengar berbagai macam indikator yang akan mereka sampaikan ya. Kalau saya klik di bagian sini indikator, ini akan muncul banyak. Ini yang favorit yang saya bawakan. Atau kalau yang kita lihat di sini, kalau ini semuanya indikator semua. Juga bisa dicari ya, misalkan ada yang lain atau memakai indikator yang kalian tidak pernah dengar, tahu bisa dicari sini. Jadi platform tadi platform saya bagus ya dari segi indikator yang kita nggak tahu pun kita bisa cari tahu. Contoh kemarin ada yang tanya tentang indikator aligator, saya pun tahu nggak aligator ya. Jadi dia bilang ada indikator aligator. Ini ketik aligator. Oh, ternyata memang ada indikator ini. Oh, untuk CCI aligator. Jadi indikator yang eh, semacam momentum ya. Jadi mau yang tadi saya bilang keputusan yang bisa diambil buy atau sell itu juga banyak kapan mengambil sell. Ya. Ini kalau coba saya klik ini indikator aligatornya, saya juga nggak begitu jelas ya cara penggunaannya seperti apa. Yang pasti kita bisa cari tahu ya. Nah di indikator yang lain pun banyak. Mungkin hari ini saya sedikit tentang indikator yang paling banyak dipakai juga atau yang paling dilihat itu namanya moving average ya. Kalau ada yang bilang indikator moving average ini indikator yang paling default ya atau orang bilang yang paling umum lah ya. Jadi untuk moving average sendiri pun itu ada banyak macam. Nah contoh kalau yang kalian lihat di layar ini ada moving average, convergent, divergent, moving average exponential, moving average reward, moving average simple, moving average weight dan berbagai macam. Semua moving average semuanya banyak dari moving average saja mungkin bisa ada ratusan indikator yang dibuat oleh orang ya. Jadi kalau mau cari indikator itu sebenarnya banyak atau strategi yang bisa dipakai
itu banyak. Tapi yang penting bukan di indikatornya. Kalau mau ngikutin indikator itu ada ribuan. Yang penting itu yang di kemarin saya jelasin ilmunya di business manajemennya. Mau pakai indikator, mau pakai strategi apapun. Kalau tidak menggunakan ilmu risk manajemennya, aspek kelas kemarin, maksudnya. Nah, contoh saya ambil sekarang ini adalah average simple aja ya. Kalau saya klik di sini, ini di layar kiri itu ya, ini ada ketiknya ada tulisan SMA, ini berarti singkatan dari Simple Moving Average. Nah, di sini maksudnya gimana? Kalau yang kalian tahu, itu eh, artinya seperti apa? Kalau saya sudah lihat chartnya saya di Zoom berbesarin, ini ada garis warna biru ini. Nah, ini adalah si moving average-nya tadi, si SMA-nya ini. Nah, maksudnya gimana? Ini kalau saya contoh, saya garis moving average ini juga bisa menunjukkan angkanya berapa ya. Coba saya tampilkan dulu. Jadi kalau saya lihat kan ini ya sebenarnya yang saya ganti warnanya ya, sama warna ya pada saat sekarang. Nah, jadi ini sudah diaktifkan. Ini indikator simple moving average yang ditandai dengan garis warna ini. Nah, harganya berapa itu di kalau sebelah kanan. Harga yang warna kuning ini ya 2019. Ini yang harga sekarang sedang jalan live-nya di. Nah, maksudnya gimana? Nah, kenapa bisa dapat harganya di moving average simple moving average ini 2019? Itu berarti kita lihat dulu uh, uh, di periodenya di moving average ini length-nya atau panjangnya itu berapa ya? Uh, kalau di sini angkanya 9, ini maksudnya adalah kalau kita lihat contohnya nih di template-nya H1 ya. Ini template ini sudah pernah saya jelaskan juga di aspek kelas sebelumnya apa itu time frame. Nah, kalau contoh yang sekarang tampil ini time frame-nya pakainya 1H atau H1 berarti satu candle-nya adalah 1 jam ya. Nah, berhubung kita pakai SMA-nya, efisiennya di aktifnya di template H1 dan periodenya atau length-nya ini adalah 9. Berarti itu maksudnya apa? Itu berarti maksudnya adalah harga. Jadi kalau tadi length-nya 9 ya, length-nya 9 itu maksudnya apa? Itu maksudnya rata harga harga rata-rata dari 9 rata-rata dari 9 candle di belakang ya. Jadi maksudnya lengthnya 9 itu berarti dia harganya 2019 ini harga rata-rata dari 9 candle. Jadi harga rata-ratanya itu dapat harganya di 2019. Nah, kalau saya ubah lengthnya misalkan ini 9 defaultnya saya
ubah jadi 20. Kalau saya ubah 20, tentu garis kuningnya ini atau harga rata-rata moving average ini juga akan berubah ya. Oke, ini dia berubah kan. Ya kayak tadi harganya juga berubah. Sekarang harganya di atas simple moving average-nya itu tergantung berapa periode atau range yang mau dipakai untuk mencari harga rata-rata di emas ini di TNT. Jadi sebenarnya indikator ini kan tadi fungsinya cuma ngebantu kita untuk ambil posisi. Jadi untuk berapa periode atau lengthnya itu bisa ditentukan sendiri ya. Nah ini akan saya ganti lagi 20, saya ganti 100, bisa juga. Nah arahnya juga akan berubah ya kan. Jadi ini salah satu contoh indikator. Jadi biasanya kalau orang pakai indikator moving average ini gimana sih dia pakainya? Biasanya sih moving average ini akan mengidentifikasi arah tren harga market ya. Jadi misalkan ada yang ambil acuannya atau keputusan buy atau sell-nya, misalkan kalau harga sekarang, kalau contohnya ini ini saya pakai moving average-nya periodenya 100 ya. Nah, hilang itu. Saya ini ya, periodenya tadi misalkan 100 ya. Nah, biasanya dipakainya seperti apa jika pakai indikator fixed? Biasanya ada yang mengambil keputusannya misalkan harga sekarang di atas atau lagi di bawah si moving average-nya. Kalau contoh sekarang harga live-nya itu di 2021, harga moving average-nya di 2023. Nah, ada yang ngambil keputusan biasanya kalau harga berada di bawah moving average dia akan ambil posisi sell. Dia berharap harga akan, karena harga berada di bawah moving average. Nah, untuk stop loss dan take profitnya itu bisa di combine dengan materi risk management kemarin di advance kelas sebelumnya ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, mau pakai tekniknya apapun, indikatornya apapun, bagusnya tetap di combine dengan risk management seperti yang saya jelaskan kemarin. Karena kalau nggak pakai ilmu risk management, mau pakai teknik apapun, mau pakai indikator apapun, biasanya orang akan bingung ketika misalkan dia seperti tadi keputusannya bahwa moving average akan sell, tapi sellnya sampai di mana, profitnya, sellnya stop lossnya di mana, bahkan mungkin nggak ada stop lossnya. Jadi itu percuma aja kalau dapat instruksi atau dapat keputusan dari indikator, tapi kita juga nggak tahu ketika dikasih tahu sell, mau cari sell, take profitnya di mana, stop lossnya di mana juga nggak tahu. Jadi tetap harus di-combine dengan risk manajemen yang kemudian saya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya mengenai moving average. Kalau ada mungkin sekian advance kelas hari ini ya. Mungkin di advance kelas berikutnya kita akan membahas indikator yang lain atau kita akan membahas materi yang lain. Kalau ada yang mau request tentang materi yang kita akan bahas, silakan chat ya atau silakan kasih tahu saya ya. Sekian